Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Saftila Zuardi, NIM 1911016, kelas 1 semester 5. Pada video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS BPKI, saya membuat tema pendekatan humanistik dalam teori dan praktik. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang sejarah teori humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Pada awal tahun 1990-an, psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik juga gerakan-gerakan psikologi modern yang telah ada sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Selanjutnya kemudian, pada masa perkembangan psikologi humanistik tersebut terdapat dua aliran filsafat yang sedang mendunia dan cukup memberikan pengaruh terhadap psikologi di Eropa dan juga di Amerika. Dua aliran filsafat tersebut adalah filsafat fenomenologi dan filsafat eksistensialisme. Kedua aliran filsafat tersebut sangat menarik bagi beberapa ahli psikologi yang ada di Amerika yang merasa tidak puas dan terasing dari psikologi behavioristik dan psikoanalisis. Selanjutnya adalah tokoh pendekatan humanistik dan juga teorinya. Saya akan menyebutkan dua tokoh. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Menurutnya, manusia adalah seorang yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, serta memiliki tujuan dan juga harga diri. Teori humanistik meliputi pendapat dari Abraham Maslow, yaitu manusia mempunyai naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik atau biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki dan cinta, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi atau juga kebutuhan perwujudan diri, dan terakhir adalah kebutuhan estetik. Dan tokoh yang kedua adalah Carl R. Rogers. Carl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktik biologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip pelajaran humanistik yang meliputi hasrat belajar, hasrat yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan terakhir belajar untuk perubahan. Selanjutnya adalah pandangan humanistik terhadap manusia. Humanistik mengatakan bahwa manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu psikologi harus memasuki topik-topik yang tidak dimasuki oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis, seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kebutuhan rasa humor, makna kebencian, agresivitas, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Pandangan ini disebut dengan pandangan humanistik. Humanisme menegaskan ada keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri, atau biasa dikenal juga dengan self-realization. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang, sehat, dan kreatif, dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, sama dia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Selanjutnya adalah teknik-teknik pendekatan teori humanistik dalam konseling keluarga. Dalam mengetahui masalah konseling humanistik terdapat teknik-teknik konseling, yang mana sebelum teknik-teknik konseling tersebut terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik, antara lain membina hubungan baik, good rapport, membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya, merangsang kepekaan emosi klien, membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri, mengembangkan potensi emosi klien, membuat klien berubah dan advocate. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.